yang perlu penjelasan dari Pak Merah. Yang agak rame ini kan kalau kurban nih ada panitia tuh makan-makan, ngambil daging untuk makan panitia. Nah, ini kan banyak dilema apa namanya di panitia nih. Oh, ngapa pula panitia makan sama-sama? Ini mungkin Pak Bea belum menjelaskan bagaimana hukumnya, sehingga tidak ada lagi timbul sebagian itu panitia landas makan. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, ada lagi yang berbisik batasan kita berakikah itu ada dah. Ada orang yang berakikah itu umur berapa wajibnya? Apakah orang yang sudah dewasa ini boleh akikah? Saya rasa itu Pak Bea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, inilah tadi yang saya sampaikan di awal, sering terjadi perbedaan penjelasan. Bolehkah panitia kayak gitu, panitia kurban mengambil sebagian daripada daging yang dikurbankan tadi untuk dimakan bersama? Ya, dimakan bersama, selama itu dalam batas-batas kewajaran, tanpa bermaksud mengurangi bagian daripada fakir miskin, dalam batas-batas kewajaran. Kalau saya tengok di tempat Santos itu kan kulit-kulitnya, bukan daging-daging yang bagus tuh, ibarat ayam sayap-sayapnya, ya kan, ceker-cekernya. Dalam batas-batas yang hal seperti itu dibolehkan. Saya tidak membaca teksnya lagi karena kita bukan perang dalil, ya kan? Itu silakan. Tapi jangan juga lebih banyak kita masak daripada yang mau dibagikan. Nanti gara-gara panitia makan berlebih-lebihan dan masak berlebih-lebih, akhirnya yang dapat kupon tidak dapat lagi. Nggak bisa. Makanya hati-hati bagi kupon. Kalau kira-kira sapinya itu kecil, batasi aja kuponnya. Karena sungguh sakit hati. Udah miskin, dikasih kupon, ngambil jemput dewe pula, sampai di tempat habis. Berapa kali menderita si miskin ini kita buat. Coba begini. Coba kita begini. Makanya hati-hati, ya. Makanya kalau udah dibagi kupon, usahakanlah. Biarlah kita panitia dosa dapat, ya kan? Biarlah panitia dosa dapat. Jadi kembali kepada pertanyaan, dalam batas kewajaran itu dibolehkan. Yang kedua, ini yang terakhir. Yang kedua yang terakhir, apa itu? Batas akikah tadi. Akikah, ya. Tadi di awal saya berikan penjelasan ba'dal infisal, semenjak lepas, awalnya semenjak lahir, sampai batas anak itu dewasa, Kenapa batas dewasa? Karena kalau orang nanti batas dewasa sudah rusdi, sudah cerdas, maka tugas itu tidak lagi merupakan kewajiban orang tua seperti nafkah lainnya. Tanggung jawab orang tua kan sudah lepas. Batas dewasa itu, tanggung jawab orang tua lepas. Hatta yabalughal rusyd, sampai ia cerdas. Tapi walaupun umurnya 15, kalau anak itu punya kebutuhan khusus, itu jangan lepas. Yang 15 tahun itu al-rusydu, yang cerdas.
bagi yang di bawah, kan kadang-kadang anak-anak kan ada tingkat kecerdasannya berbeda atau punya tingkat kebutuhan khusus, padahal umurnya sudah lewat 15. Itu masih dalam kategori anak-anak. Itu sampai dewasa. Lalu kalau begitu, bagaimana orang yang sudah dewasa, ya, belum berakikah? Kalau kita melihat merujuk sejarah, kan ada permasalahan, ada penyebab. Contoh karena ketidakmampuan, ya kan? Ketidakmampuan. Macam saya lalu, saya lahir nama perlindungan. Ya, kenapa perlindungan? Zaman itu lagi apa kacau. Kan masih zaman apa itu? PRRI, pemberontakan, iya kan? Iya. Karena Republik Sumatera ini merdeka, iya kan? Sumatera ini berpisah dari Jawa, lahirlah pemberontakan PRRI. Tahun 63 itu kan belum selesai. Maka karena itu dibuatlah nama saya Perlindungan. Bapak saya lagi di pengungsian. Bapak saya lagi di pengungsian. Oleh karena itu, terpikirkah ke bapak saya bahwa zaman itu membuat akikah? Asal hidup pun sudah makan deh, pakai pakis pinggir sungai, kasih garam, sudah selesai. Ya, dan bikin bumbu yang macam-macam zaman itu. Kadang-kadang lebih, udah lewat yang model itu kan. Maka bolehkah seseorang yang sudah dewasa membayar atau menyelesaikan akikahnya sendiri berdasarkan dalil-dalil yang ada dan sejarah yang ada, apalagi pakai latar belakang yang seperti itu, maka itu dibenarkan oleh agama kita dan itu sangat bagus. Nabi sendiri membayar akikahnya dewe. Kenapa? Karena waktu Nabi lahir siapa yang bayar akikah? Ada yatim piatu pula, iya kan? 2 bulan dalam kandungan ayah mati, orang tuanya. 6 tahun mak pergi, dah balik lagi. 8 tahun Datuk pulang, dah balik lagi. Tinggal dengan paman Abu Thalib. Paman miskin pula. Siapa yang mikirkan akikah Nabi? Atau yang kedua, pada saat zaman Nabi lahir, akikah kan belum disyariatkan. Akikah belum. Yang disyariatkan itu adalah kurban. Karena kalau kurban itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, banyak ibadah kita ini yang merupakan warisan sebenarnya dari Sarkun Mangkobalada, syariat sebelum kita, ibadah Nabi Ibrahim. Sampai sholawat kita pun namanya sholawat. Kalau sholat Allahumma sholli ala Muhammad, itu sholawat apa namanya? Sholawat Ibrahimiyah. Yo, kalau udah ngaji majelis tua harus tahu apa yang kita buat itu. Sholawat apa namanya nek? Kata cucu balik ke rumah. Oh, sholawat Ibrahim. Kan namanya sholawat, ada tuh sholawat tibil qulub. Kalau sholawat tibil qulub dibuat sholat, tidak sah. Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh. Ya. Harus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Harus sholawat Ibrahimiyah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi kembali kepada tadi, boleh Pak, ya, boleh. Aku tengok di postingan ini, Bang Hitam namanya. Padahal tidak begitu-gitu juga. Ya, manis tuh luar biasa. Jadi
Boleh ya? Jawabannya boleh. Dua-duanya boleh. Tadi yang pertama, selama itu masih dalam batas kewajaran. Apalagi yang panitia ini kan orang yang berhak juga dia. Dilihat dari segi kemampuannya. Sebagian memang berhak juga. Bahkan orang kaya kan boleh kan. Sudah disebutkan. Asal jangan sampai media-nyiakan pakir di sini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.